Halo, ada Kak Hendo di sini. Kak Hendo bakal bawain video-video strategi buat kamu biar sukses UTBK SBMPTN Geografi 2022. Nah, di sini bakal ada 3 video yang dibawain, yaitu video sebaran materi, kemudian ada urutan penguasaan materi, dan terakhir Kak Hendo bakal bahas tentang optimalisasi waktu, guys. Nah, jadi dulu itu Kak Hendro sempat ngincer UI nih ceritanya. Dan untungnya Kak Hendro dapet dong. Yoi. Gimana nih, kamu penasaran nggak? Cara biar dapetin kampus yang bagus, jurusannya juga oke. Nah, daripada penasaran, Kak Hendro mau langsung kasih aja nih beberapa strategi ya. Kita mulai dari sebaran materi. Oke, di video sebaran materi ini, Kak Hendo bakal nunjukin materi-materi yang sering ditanyain di SBMPTN Geografi 5 tahun ke belakang. Plus, buat kamu ada bonus. Karena Kak Hendo juga bakal nunjukin nih hasil survei ruang guru berkaitan dengan materi yang keluar di UTBK 2021, guys. Nah, mungkin ada juga nih yang nanya, Kak, kenapa sih kita harus tahu sebaran materi? Nah, itu biar kamu belajarnya nggak sembarangan, tapi bisa lebih terarah dan juga lebih efektif. Ya, jadi kamu bisa prioritasin materi yang sering keluar. Kira-kira materinya apa aja sih, Kak? Oke, Kak Endro udah nyiapin materinya. Nah, ini porsi materi yang sering keluar dari SBMPTN 5 tahun sebelumnya. Jadi dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Yuk, langsung kita lihat sebaran materinya. Kalau secara umum kan materi geografi itu bisa dibagi jadi 4 tuh. Ada dasar-dasar geografi, misalnya kayak definisi, objek, aspek, konsep esensial geografi, terus ada prinsip sama pendekatan geografi. Kemudian yang kedua ada geografi fisik. Nah, geografi fisik ini biasanya kayak litosfer, hidrosfer, atmosfer, kemudian biosfer, dan juga sumber daya alam. Lalu ada juga geografi manusia. Nah, kalau ini tentang kependudukan, kemudian negara, mitigasi bencana alam, dan lain-lain. Yang terakhir ada yang namanya geografi teknik. Kalau ini tentang peta, kemudian penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Nah, di antara 4 kelompok itu, ada yang paling sering ditanyain nih. Ternyata juaranya itu geografi fisik, guys. Nyampe 47%-an. Terutama untuk materi-materi sumber daya alam, kemudian atmosfer, dan juga hidrosfer. Peringkat kedua, ada geografi manusia, sekitar 33%. Topiknya ini kebanyakan tentang kependudukan. Kemudian di posisi ketiga ada geografi teknik nih, yang nyampe 13%. Biasanya itu tentang peta, penginderaan jauh, dan juga sistem informasi geografis. Nah, yang paling dikit itu ada dasar-dasar geografi, cuma 7%. Tapi walaupun dikit nih ya, lumayan nih. Karena biasanya kayak setiap tahun keluar satu soal gitu, guys. Kalau nggak tentang konsep, ya tentang prinsip. Kalau nggak, ya tentang pendekatan geografi. Nah, tadi itu kan secara umum. Kalau kita lihat secara lebih spesifik nih, per topik, jadinya bakal kayak gini. Tuh, lihat grafiknya. Karena topiknya banyak, jadi Kak Hendro bakal bacain 5 topik aja ya, yang paling sering ditanyain. Ternyata tetap nih, geografi fisik juaranya. Ada topik sumber daya alam di posisi pertama, guys. Itu yang keluar nyampe sekitar 15%. Soalnya itu kebanyakan tentang energi baru dan terbarukan nih, terutama biomasa. Sama ada juga sih soal tentang pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Lanjut ya, di peringkat kedua itu kamu bisa lihat geografi teknik. Ada peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Itu nyampe 13%, guys. Biasanya itu tentang komponen peta. Kemudian ada analisis SIG, sama ada juga tentang interpretasi citra. Nah, posisi berikutnya nih, posisi 3, 4, 5. Ternyata punya persentase sama, guys. Itu sekitar 9%-an. Ada 3 topik ya, kamu bisa lihat, ada kependudukan, atmosfer,
dan juga hidrosfer. Kita kulik dari kependudukan dulu nih. Kebanyakan itu soalnya tentang pertumbuhan penduduk, terus komposisi penduduk, sama ada juga tentang masalah kependudukan. Lanjut, topik atmosfer. Kalau ini yang banyak keluar itu tentang perubahan iklim, terutama pemanasan global, guys. Ada juga soal tentang angin. Kak Hendro lihat tuh angin ada. Kemudian topik yang nggak kalah sering keluar yaitu hidrosfer tadi ya, yang persentasenya sama. Nah ini soalnya biasanya tentang sungai dan air tanah. Air tanah ini sering banget keluar. Nah spesial buat kamu nih, selain dari data tadi, ada juga hasil survei dari tim Ruang Guru ya, tentang materi yang keluar di UTBK tahun 2021. Itu misalnya kayak ada perubahan iklim, sungai, kependudukan, terus ada tentang tenaga eksogen, dan ada pemanfaatan sumber daya alam. Wah, ternyata materi-materi kayak perubahan iklim, sungai, sama pemanfaatan sumber daya alam ini kalau Kak Hendro lihat cukup konsisten nih. Nongol terus sampai UTBK tahun 2021, guys. Nah, itu tadi materi-materi yang sering ditanyain di SBMPTN tahun-tahun lalu, guys. Kamu bisa tuh prioritasin untuk belajar materi-materi itu. Tapi Kak Hendro kepikiran sesuatu sih. Karena setiap tahun itu kan tim yang buat soal UTBK beda ya, ganti-ganti ya. Jadi bisa aja nih yang tahun-tahun kemarin itu nggak dikeluarin materinya, malah tahun ini justru keluar. Jadi kalau misalkan kamu punya waktu lebih ya, kalau bisa kamu belajar juga tuh materi-materi yang jarang keluar gitu ya, yang persentasenya tadi kecil. Jadi kalau misalkan nanti keluar, siapa tahu kamu bisa ngerjain tuh. Kak, tapi kalau misalkan nggak keluar gimana? Ya nggak apa-apa, nggak rugi juga, nggak dosa. Karena kalau misalkan kamu belajar materi itu juga, nanti pas ujian itu kamu bisa lebih pede, bisa lebih siap, ya nggak? Karena kamu udah siap nih, ketemu dengan berbagai soal ya, yang mungkin keluar. Nah, materi prioritas tadi udah tahu, mana aja materi yang sering tanyain, ya kan? Terus, mana dulu nih yang harus dipelajari? Penting banget nih. Kak Hendro udah nyiapin strateginya, urutan penguasaan materi. Adanya di video selanjutnya. Jadi tonton ya.